Shalom jemaat Tuhan. Hari ini saya Pendeta Prapto menyapa jemaat Tuhan semuanya untuk melanjutkan renungan kita dari Roma 12. Sekarang adalah Roma 12 ayat yang ke-15. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun kita ya untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentunya kita dipilih, kita ditentukan Tuhan untuk menjadi milik Allah, untuk memancarkan kasih Kristus atas kehidupan kita semuanya. Nah, jemaat Tuhan, mari hari ini kita merenungkan firman Tuhan ya, yang kita akan renungkan bersama. Tema yang saya bawakan di sini adalah tepos seliro ya, di mana kita turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut atau orang lain yang ada di sekitar kita. Mari baca Roma 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, artinya di ayat ini ya, kita kembali lagi, ini topiknya adalah topik jemaat yang ada di Roma, yang dimana mereka dalam segala penderitaan mereka ya. Ada orang yang senang ya, ketika mungkin waktu itu adalah orang yang baru bertobat, lalu kemudian kita semuanya harus menunjukkan wajah senang karena apa? Satu jiwa dimenangkan, seluruh kerajaan surga bersukacita. Dan tentunya kita yang jemaat di Roma pada waktu itu melihat hal yang sama. Ketika satu orang diselamatkan, mereka juga bersukacita. Tetapi pada faktanya juga ada keadaan mereka harus menangis. Kenapa? Mungkin orang yang salah satu keluarga dari mereka yang sudah percaya Yesus ditangkap karena Injil, sehingga ini menjadi satu penderitaan bagi keluarga di dalam Kristus Yesus ini. Nah, sehingga dalam kondisi itu Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Artinya tepos seliro. Apa di mana kita berada, hendaklah kita juga turut merasakan hal yang sama. Jangan ketika kita ada orang bersukacita, kita menunjukkan wajah yang sedih, sehingga kita tidak turut serta di dalam kesukacita mereka. Kita diundang, atau mungkin kita datang di tengah-tengah orang yang merayakan sesuatu, kegembiraan, muka kita asem terus ya. Itu tentunya juga orang melihat tidak senang. Atau pada saat ada orang susah, ada orang yang menangis karena mengalami keadaan susah, lalu kemudian kita malah tertawa atau cengengesan. Nah, tentunya itu juga tidak menjadi berkat. Nah, tepos seliro itu berbicara mengenai bagaimana kita ada di dalam persekutuan itu dan kita turut merasakan kondisi sekitaran yang ada. Nah, oleh sebab itu sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang di dalam Kristus, kita perlu belajar seperti apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ketika di jemaat Roma mungkin mereka ada yang sedang bersukacita, entah itu karena dapat berkat, entah itu karena ada pertobatan, ya, pertobatan jiwa baru, mereka bersukacita. Lalu kemudian ada saudara yang ditangkap karena Injil di dalam Kristus atau penganiayaan dan sebagainya, dan mereka menangis, maka jemaat juga turut merasakan kesedihan yang sama. Nah, hendaklah kita juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitaran kita. Ketika orang-orang di sekitaran kita itu merasakan kebahagiaan tentang apapun juga itu, hendaklah kita juga turut bahagia dengan kondisi itu. Mungkin orang itu berhasil mendapatkan prestasi, mungkin orang itu berhasil dalam hal bisnisnya, mungkin orang itu berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Yuk kita ikut turut serta di dalam sukacita orang tersebut. Ketika orang bercerita, "Weh, aku berhasil dalam hal ini, aku berhasil dalam ini, aku melihat tangan Tuhan, aku melihat campur tangan Tuhan di dalam pekerjaanku dan aku berhasil." Yuk kita turut dalam kesukacitaan tersebut. Bukan justru sebaliknya, ketika orang menceritakan kebahagiaannya, lalu kemudian kita kayak tidak terlalu merespon, lalu kemudian kita mungkin kayak semacam meremehkan dan sebagainya. Hati-hati, itu bukan sikap orang Kristen. Tidak turut merasakan apa yang seharusnya dirasakan orang-orang di sekitarnya. Nah, justru sebaliknya juga, kita ketika melihat ada orang yang sedih, orang yang susah, orang yang apa, kita juga harus turut di dalam penderitaannya. Sebagai orang di dalam Kristus, kita juga harus menunjukkan di mana kita juga turut prihatin dengan kondisi mereka. Bukan menghakimi. Kamu sih, ya nggak heran kalau dia seperti itu, karena begini. Nah, ini berlawanan dengan
apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu. Sebagai keluarga Allah, kita tidak boleh berlaku demikian. Justru ketika kita menghadapi keadaan sulit, justru ketika ada orang yang senang, kita sebagai orang di dalam Kristus melihat bahwa ini adalah campur tangan Tuhan, kita juga harus senang di dalamnya. Justru ketika dalam keadaan yang orang mengalami kesusahan dan kita ada di dalam Yesus, kita juga harus turut merasakan kesusahan tersebut. Bukan menghakimi seolah-olah ini kesalahan orang itu, seolah-olah ini memang kesalahan orang itu. Kalaupun toh memang kesalahan orang tersebut, kita juga tetap harus menunjukkan tepo seliro kita atau perasaan kita yang sama dengan melakukan pendekatan dan menasehati orang tersebut, menguatkan kembali orang tersebut. Sebab sesungguhnya kehidupan di dalam Kristus adalah saling menguatkan, saling merasakan, hidup di dalam perasaan yang sama. Sehingga jemaat satu dengan yang lain tetap kuat di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki tepo seliro tersebut? Alias perasaan yang turut merasakan apa yang terjadi di sekitar kita. Atau justru kita tidak pernah punya tepo seliro, yang dimana ketika orang susah ya kita tepuk tangan, ketika orang senang kita tidak senang. Atau kalau bahasa biasanya ya, yang sering saya dengar, kita tipenya adalah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah ini terbalik, ini berlawanan dengan Roma 12 ayat 15. Jadi kiranya kita tidak menjadi orang demikian, tapi justru kita menjadi orang yang memancarkan terang kasih Kristus, kehangatan kasih Kristus kepada mereka dengan menjaga tepo seliro. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa, sebab pada hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan yang sederhana. Kami bersyukur kami diingatkan sebagai orang-orang di dalam Kristus supaya kami bisa hidup merasakan apa yang ada di sekitar kami, Tuhan. Ketika saudara-saudara kami mencapai satu prestasi, mencapai satu kesukacitaan di dalam Engkau, maka kami sebagai orang di dalam Engkau wajib atau turut di dalam perasaan tersebut, sukacita tersebut. Dan ketika kami melihat ada saudara-saudara kami di dalam Engkau mengalami penderitaan, kesusahan, kami bukan menjadi hakim, tapi justru kami menjadi saudara yang turut merasakan kepedihan mereka dan membangkitkan, dan Engkau pakai kami untuk membangkitkan semangat mereka kembali. Dan kiranya damai sejahtera Allah senantiasa turun atas setiap jemaat Tuhan. Tuhan menghindarkan jemaat Tuhan dari segala yang jahat, segala yang buruk, dan biarlah pertolongan-Mu senantiasa melepaskan mereka semua Tuhan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu tinggal atas setiap jemaat, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.